Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mungkin masih ada di rumah, di tempat kerja, bahkan yang ada di gereja ini bersama dengan kami. Kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan, menyembah Dia, meninggikan nama Yesus. Kita mau khususkan waktu kita untuk datang kepada Dia. Seberat apapun pergumulan kita, persoalan kita, jika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan yang akan buka jalan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Kita mau angkat pujian kita ini. Yesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Amin Yesus. Allah pembelaku, segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu. Allah pemeliharaku, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kita angkat pujian dari awal lebih sungguh lagi. Angkat pujian ini, sembah Yesus. Segala perkaraku Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu, Yesus. Allah pembelaku, segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu. Allah pemeliharaku, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Bila Kau yang membuka pintu, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Bila Kau Tuhan yang membuka pintu bagi kami, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang buka pintu bagi kami. Kami percaya kuasa-Mu nyata. Kami percaya kuasa-Mu nyata bagi kami Yesus. Bersyukur buat hari ini. Haleluya, haleluya.
datang di hadirat-Mu menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Kami nyanyikan pujian kami, hormat kemuliaan. Sebab itulah kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kau layak ditinggikan, Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Sembah Dia lebih dalam, tinggikan nama Yesus. Puji, tinggikan Dia, Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja kami. Segalanya bagi kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa. Kami sungguh sangat bersyukur kepadamu Yesus. Segala perkara kami Tuhan, pergumulan kami pada malam hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami percaya jika Kau yang membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami imani di dalam Engkau, kami percaya bahwa Tuhan yang akan menjawab setiap doa kami, bahwa Tuhan yang akan menyertai kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami percaya Yesus, kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, bahkan kami percaya bahwa Engkau yang akan mengurapi kami. Kami percaya Yesus. Kami akan memulai doa kami pada malam hari ini Tuhan. Hadirlah di tengah kami, lawat kami Bapa, pribadi lepas pribadi. Kami pulang dari tempat ini tidak sama ketika kami datang. Kami berbeda karena kami menerima anugerah-Mu Bapa. Kita mau angkat pujian kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Ku yakin Kau hadir di sini.
kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi di sini, pemulihan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kemenangan boleh terjadi, pemulihan. Kuasa-Mu dinyatakan, mukjizat-Mu dinyatakan bagi kami. Haleluya Yesus. Lebih lagi sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih. Hanya syukur yang kami naikkan padamu Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu boleh terjadi di sini. Kami percaya Bapa, pemulihan boleh terjadi di sini. Bahkan kami percaya Engkau yang menyertai kami dari rumah hingga sampai ke tempat ini. Kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah yang saat ini mengikuti ibadah ini, kami percaya bahwa hadirat Tuhan boleh nyata bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau menaikkan setiap doa-doa kami. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan, kebangunan rohani mereka. Kiranya mereka, iman mereka boleh semakin hari boleh semakin tekun di dalam Tuhan. Iman mereka semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berdoa juga buat jemaat Tuhan saat ini yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan boleh memulihkan mereka. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka kekuatan pemulihan. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu, iman mereka boleh bertumbuh di tempat ini. Kita akan berdoa, nanti Ica yang berdoa untuk doa syafaat ini. Puji Tuhan, segala pujian, syukur, kehormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Bersyukur buat hari ini, buat malam hari ini. Kami masih ada Tuhan, kami masih sehat, kami masih kuat. Kami boleh menikmati berkat Tuhan, kami boleh menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kami, boleh bernafas. Kami percaya itu semata-mata karena anugerah, penyertaan, perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun yang kami bisa banggakan dari diri kami Tuhan, karena kami percaya itu semua daripada Tuhan. Apa yang kami miliki pada saat ini, itu semua kepunyaan Tuhan, dan suatu saat nanti akan kembali kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan buat hari ini, buat malam hari ini Tuhan. Engkau boleh mengumpulkan kami, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan jemaat-jemaat Tuhan, walaupun kami masih beribadah atau menjalankan ibadah online Tuhan atau doa online, tapi kami percaya Tuhan itu tidak mengurangi sukacita kami untuk selalu meninggikan Tuhan, untuk selalu menyembah Tuhan, untuk selalu Tuhan bersekutu untuk menyembah Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa setiap pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau tahu Tuhan kepribadian mereka, Engkau tahu Tuhan dimanapun keberadaan mereka. Kami berdoa buat mereka Tuhan, biar dalam pekerjaan mereka, aktivitas mereka, Tuhan boleh mempercayakan mereka sebuah pekerjaan. Biarlah Tuhan pekerjaan itu mereka boleh tekuni, mereka boleh jalankan Tuhan, dan mereka boleh bertanggung jawab untuk kelangsungan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan dari pekerjaan itu mereka selalu mengucap syukur kepada Tuhan, untuk selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena mereka percaya Tuhan apapun yang mereka miliki Tuhan itu semua kepunyaan Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan kepadamu Tuhan dalam setiap perencanaan mereka, rencana mereka ke depannya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan, Tuhan mencukupi setiap kebutuhan mereka, agar setiap rencana mereka itu boleh berjalan dengan baik. Setiap pergumulan Tuhan, persoalan, masalah yang mereka hadapi, mungkin mereka tidak mampu Tuhan untuk
berjalan sendiri, tapi kami percaya Tuhan mereka selalu mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan memberkati Bapak agar setiap persoalan yang mereka hadapi semua ada jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, setiap kebutuhan keperluan mereka, baik kebutuhan pokok, sandang pangan dan lain sebagainya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan mengadakan Bapak. Kami percaya mereka selalu berkelimpahan Tuhan di dalam Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Berdoa juga buat jemaat Tuhan yang mungkin saat ini dalam keadaan kurang sehat atau sakit Tuhan. Kami tidak tahu keberadaan mereka, kami tidak tahu apa yang mereka alami. Kami berdoa Tuhan, biar bilur-bilur Tuhan sanggup menyembuhkan mereka dengan bilur-bilur di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mereka menerima kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat iman percaya mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau teguhkan Tuhan, Engkau kokohkan biar iman percaya mereka semakin teguh, semakin kuat dalam Engkau Tuhan. Dalam masa pandemi ini, COVID-19 ini Tuhan, begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan yang mereka alami Tuhan. Biarlah Tuhan ini bukan suatu penghalang Tuhan untuk mereka selalu memuji besarkan nama Tuhan. Biarlah iman mereka semakin teguh, semakin percaya kepada Tuhan. Biarlah mereka semakin menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan Tuhan. Baik jemaat-jemaat Tuhan yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, kiranya Tuhan pakai lebih dahsyat lagi Tuhan dalam pelayanan mereka. Biarlah mereka memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kau jauhkan dari kesombongan, dari tinggi hati, tapi biarlah mereka tetap rendah hati Tuhan untuk memuliakan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan. Kami Tuhan tidak tahu keberadaan mereka, apa yang mereka sedang alami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau selalu bersama-sama dengan mereka. Engkau selalu melindungi, menyertai mereka apapun yang mereka lakukan. Biarlah itu semua Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita juga masih berdoa untuk bangsa dan negara kita ini. Seperti yang sudah kita tahu, hampir setahun ini pandemi merajalela di dunia ini. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kiranya Tuhan pulihkan. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian kita. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah keyakinan iman kami Bapa, bahwa kami percaya Engkau yang akan memulihkan bangsa dan negara kami ini. Inilah keyakinan iman kami, bahwa kami percaya Engkau yang memulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami membawa doa kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Di masa-masa sekarang ini banyak hal yang terjadi di bangsa dan negara kami ini. Banyak hara-huri yang terjadi. Kami percaya pemulihan boleh terjadi buat bangsa dan negara kami. Banyak hal yang sudah terjadi buat bangsa dan negara kami, tapi kami percaya ini atas seizin-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya iman kami bertumbuh di dalam Engkau Bapa, dengan seiring adanya kondisi pandemik ini. Kami tidak mau iman kami goyah, tapi iman kami semakin hari boleh semakin bertambah di dalam Engkau Yesus. Berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami ini, dari pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Hikmat marifat yang dari Engkau saja Bapa, Kau berikan kepada mereka sehingga bisa memimpin bangsa dan negara ini. Tanggung jawab yang sudah Engkau berikan kepada mereka, mereka bisa mengerjakannya semaksimal mungkin untuk bangsa kami ini Bapa. Kami serahkan pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Terlebih Tuhan buat Purwokerto ini Bapa. Beberapa minggu ini Bapa, semakin bertambahnya pasien COVID ini Bapa. Tuhan, ini mengguncang kota kami ini. Namun kami percaya Tuhan, kami percaya pemulihan terjadi buat Purwokerto Bapa. Setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di Purwokerto ini Bapa, kami bersatu hati berdoa untuk kota kami ini. Kiranya Tuhan memulihkan kota kami ini. Hamba-hamba Tuhan yang ada di Purwokerto ini, Tuhan berikan hikmat marifat yang dari Engkau. Mampukan mereka untuk memimpin setiap jemaat mereka Bapa, yang sudah Engkau percayakan kepada mereka. Berikan hikmat-Mu kepada mereka, sehingga mereka tidak lalai untuk memperhatikan setiap jemaat mereka Tuhan. Jangan kondisi ini membuat iman mereka lemah atau menjadi alasan mereka untuk tidak berbakti kepada Engkau Yesus. Tapi biarlah melalui ini, hamba-hamba Tuhan yang ada di Purwokerto ini, mereka semakin giat di dalam Engkau Tuhan, semakin bersandar kepadamu Yesus. Kami serahkan Bapa kota kami Purwokerto ini ke dalam tangan-Mu. Setiap rumah sakit yang menangani pasien-pasien yang ada di Purwokerto ini, mampukan mereka, dokter yang ada, mampukan mereka Tuhan untuk menangani pasien-pasien yang mereka obati saat ini. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan pertolongan-Mu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu masih nyata bagi kami, bahwa mujizat-Mu masih nyata bagi kami. Kami mau melihat Bapa, kami mau melihat karya-Mu dinyatakan bagi kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah di tengah kami melalui hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami. Biarlah firman-Mu ini jatuh di tanah yang subur, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Engkau Yesus. Bukan hanya bertumbuh, tapi berakar yang kuat, bahkan menghasilkan buah yang banyak, sehingga orang lain boleh menikmati buah yang kami hasilkan. Kami percaya Tuhan, melalui hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini kami boleh diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya saudara semua? Apa kabarnya? Luar biasa.
Selamat malam kepada saudara-saudara semua yang ada di gereja dan ada di rumah mengikuti ibadah doa ini di malam hari ini, baik melalui Instagram, Facebook ataupun YouTube, saudara-saudara. Ya, kita mengucap syukur, saya sebagai hamba Tuhan mengucap syukur karena saudara-saudara bisa meluangkan waktu untuk saudara berdoa. Dan saudara membuang waktu saudara, menggunakan waktu saudara untuk berdoa. Itu adalah hal yang benar dan penting. Karena nanti di dalam Alkitab saya akan tunjukkan saudara-saudara bahwa di dalam keadaan seperti ini, ya, kita berdoa buat kota kita Purwokerto, ya, yang semakin hari semakin warnanya katanya semakin merah, gitu ya, semakin merah. Tetapi kita percaya kalau jemaat semua, kita semua berdoa, kita selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan turun tangan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara-saudara, di ibadah doa ini masih melanjutkan saudara-saudara seri ibadah doa, yaitu ada kuasa di dalam doa. Ada kuasa di dalam apa saudara? Doa. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya ajak saudara langsung saja ke Yakobus 5 ayat yang ke-13. Yakobus 5 ayat yang ke-13. Begini firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kita garis bawahi Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Saudara-saudara, kalau kita teliti di dalam ayat ini ada mungkin terjemahan baru yang kita baca. Tetapi kalau kita baca di terjemahan lama, saudara-saudara, di situ ditulis kalau ada barang seorang di antara kamu yang susah, hendaklah ia berdoa. Kalau susah berdoa. Ada yang barang seorang yang senang hati, ia menyanyikan mazmur, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih, artinya apa? Di dalam terjemahan baru dan terjemahan lama, kita saling melengkapi. Menderita itu disamakan dengan susah atau kesusahan, atau dikatakan masalah atau problema. Ya, saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, siapa di bumi ini? Siapa di antara saudara jemaat semua yang ada, baik di gereja ataupun yang di rumah, yang tidak punya masalah? Boleh angkat tangan. Yang di rumah nggak usah angkat tangan, saya nggak ngelihat saudara-saudara. Ya, nggak ada. Semua punya masalah. Mau jemaat, mau penatua majelis, ataupun hamba Tuhan gembala pun punya masalahnya sendiri-sendiri. Dan saudara-saudara, kadang masalah dan problema itu membuat apa? Kita menjadi susah. Dan gak banyak masalah atau problema itu menjadi penderitaan. Menjadi penderitaan seperti yang Yakobus 5 ayat 13 katakan. Bukan hanya susah hati yang setengah-setengah susah, ya aku lagi susah, ya karena kucingku mati, gitu. Bukan itu persoalannya, seringan itu saudara. Tetapi di antara kita banyak yang kesusahan dan problemanya lebih besar daripada apa yang kita perkirakan. Amin, saudara-saudara. Amin. Oh, berarti orang-orang ini gak ada punya masalah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara, dan itulah kecenderungan orang punya kesusahan problema yang menjadi penderitaan. Saudara-saudara, tetapi di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25 mengatakan apa? Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi apa saudara? Pengantara mereka. Saya kembali ke terjemahan lama lagi. Saya suka membandingkan terjemahan baru dan terjemahan lama. Bukan mencari yang benar siapa, tetapi justru apa? Memperlengkapi kita, memperkaya kita. Dan saya kira terjemahan lama ini lebih dekat ke King James Version kalau nggak salah gitu ya Pak David ya. Terjemahan lama ini lebih kaya gitu. Oleh sebab ini saya bacakan di terjemahan lama. Oleh sebab itulah ia berkuasa juga menyelamatkan dengan sempurnanya segala orang apa? Yang menghampiri Allah. Oleh sebab dia. Sedangkan ianya ini Tuhan Yesus hidup senantiasa apa? Memohonkan syafaat kepada mereka itu, saudara-saudara.
Siapa yang memohon syafaat kepada Allah? Tuhan Yesus. Kepada siapa? Orang-orang yang datang menghampiri Allah. Melalui apa? Melalui doa, saudara-saudara. Dikatakan di sini Ibrani 7 ayat 25, kita semakin tahu ternyata doa kita itu, doa orang-orang yang seperti kita ini penuh kuasa. Karena apa? Ada Tuhan Yesus yang menjadi pensahabat kita, yang apa? Menyambung doa ini kepada Allah Bapa. Saudara-saudara, oleh karena itu tidak pernah percuma orang-orang yang datang mendekatkan diri kepada Allah, menghampiri Allah. Jangan pernah berpikir, aduh, aku orang yang seperti ini gak pinter berdoa, aku orang yang aku pelayan juga bukan, menyusun kata doa juga, aduh susah Om, Pak Gembala, aku berdoa ya cuman bisanya haleluya, ngomong sedikit. Saudara-saudara, jangan khawatir. Yang penting buat kita apa? Menghampiri Dia. Dan apa, saudara? Di dalam Ibrani 7 ayat 25 ini mengatakan, Yesuslah yang menjadi pengantara kita dengan Allah Bapa, yang membantu kita berdoa, yang membawa segenap beban kita kepada Allah Bapa. Saudara-saudara, Yakobus 5 ayat 13 mengatakan tadi apa? Kalau kita punya penderitaan, punya masalah, baiklah ia berdoa. Saudara yang terkasih, kebanyakan orang yang menderita itu, yang penuh dengan masalah, susah berdoa. Ya, dan punya perasaan, aduh aku susah, aku nggak bisa ngomong sama Allah. Tetapi jangan khawatir, di hari ini ya di Alkitab sini dijelaskan bahwa orang yang menghampiri Dia dengan doa, pasti doanya punya kuasa. Simple, saudara. Datang dengan doa kepada Allah, maka Yesus akan membantu doa kita yang ditujukan kepada Allah. Karena Yesus adalah apa? Pensyafaat kita, perantara kita. Baiklah kita anak-anak Tuhan, engkau yang punya masalah, engkau yang punya penderitaan, Alkitab bilang datang berdoa. Amin. Datang berdoa. Tapi kalau kita lihat kenyataannya di hari-hari, khususnya di hari-hari ini, saudara-saudara, kebanyakan orang-orang Kristus nggak mau tahu, saudara-saudara. Sudah tahu menderita, sudah tahu punya masalah, tapi tetap nggak mau tahu dengan apa? Doa, saudara. Cuek bebek, sebodoh teing, kalau bahasa apa itu? Sebodoh teing bahasa apa Sunda ya? Mas sebodoh lah, males apa? Berdoa, nggak mau berdoa. Saudara-saudara, tetapi kehidupan kita anak-anak Tuhan kadang, saudara-saudara, mengharapkan curahan kuasa kasih Tuhan dicurahkan. Semoga berkat-berkat Tuhan tercurah ke dalam kehidupan kita. Kita selalu mengharapkan ada mujizat yang terjadi, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam apa itu, usaha kita, di sekolah kita, perjalanan cinta kita, cerita cinta kita ya buat anak-anak muda ya. Mengharapkan, waduh, Tuhan kasih jodoh yang cocok, Tuhan kasih pekerjaan yang luar biasa, Tuhan akan tolong keluarga saya, Tuhan akan tolong finansialnya. Tetapi apa, saudara? Kenyataannya justru masa bodoh dengan berdoa, malas berdoa. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, doa ini adalah harga yang harus engkau bayar kalau engkau ingin mendapatkan terobosan. Amin. Engkau mendambakan, mengharapkan terobosan di dalam pekerjaan, mengharapkan terobosan di dalam keluarga, keharmonisan keluarga, ada mujizat di dalam pekerjaan, ada kuasa kasih Tuhan dicurahkan di dalam kehidupanmu, di dalam pelayananmu. Engkau harus berdoa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terlebih di dalam Yakobus 5 ayat 13 ini, engkau yang menderita, punya beban berat, punya kesengsaraan, sengsara disebabkan oleh apapun, Tuhan Yesus katakan mari, ayo berdoa. Dan justru saudara-saudara, seperti situasi-situasi seperti ini, pandemi, justru ya saudara, kita lihat kehidupan
usaha, kehidupan sekolah, kehidupan apapun, finansial semakin terpuruk. Benar saudara-saudara? Semakin menurun dan menurun. Bahkan beberapa negara mendeklarasikan bangkrut, gitu ya. Dan itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Di dalam seperti ini justru harusnya banyak orang Kristen berdoa. Tetapi kita lihat lebih banyak anak-anak Tuhan yang apa? Memilih tidur, saudara-saudara. Menidurkan rohani mereka. Bukan hanya tidur, bahkan ada yang sampai bukan tidur saja, tapi semaput, saudara. Semaput, tahu semaput? Tidur yang nggak bangun-bangun lagi tanpa sadar gitu ya. Harusnya apa? Diperbanyak doanya. Amin. Sehingga Tuhan sebagai pensyafaat agung itu menolong kita semua. Amin. Gampang kok. Tuhan Yesus katakan, di antara kamu yang menderita, punya masalah, problema, baiklah ia berdoa. Tuh, gampang sekali bukan? Tetapi karena saking gampangnya, saking simpelnya, kita kadang-kadang melupakan itu. Justru cenderung kita malas, kita masa bodoh, gak mau peduli. Saudara-saudara bisa lihat, kehidupan doa di gereja manapun, bukan hanya di Purwokerto. Saudara, yang paling dihindari adalah apa? Untuk jemaat berdoa, saudara-saudara. Acara-acara doa begitu kosong, saudara-saudara. Padahal ini intinya supaya saudara terlepas dari kesengsaraan. Dan Tuhan janjikan pertolongan, datanglah berdoa. Dan ini adalah harga yang harus dibayar buat anak-anak yang menambahkan terobosan, mujizat, penyertaan Allah dalam kehidupannya. Ada amin? Amin. Dikatakan di dalam Alkitab, orang yang percaya oleh Dia, tadi di mana ya? Oh, di Ibrani. Orang yang percaya oleh Dia yang apa? Datang. Di dalam terjemahan lama dikatakan datang itu apa? Menghampiri Allah. Yaitu apa? Kita artikan datang itu di dalam doa dan penyembahan. Dan apalagi menghampiri Allah itu artinya bukan hanya doa dan penyembahan, tetapi apa? Ada kekudusan buat yang datang menghampiri Allah. Karena di dalam Alkitab dikatakan kepada siapa orang yang bisa datang ke gunung Tuhan adalah orang yang kudus. Di dalam Alkitab dikatakan yang bersih tangannya dan murni hatinya. Itulah orang yang kudus, saudara-saudara. Nanti kita akan bahas ya. Ini adalah bahasan lain tentang bersih tangannya dan murni hatinya. Tetapi saudara-saudara mengerti saja secara sederhana bahwa apa? Engkau harus datang dengan kekudusan. Saudara, doa, penyembahan dan hidup kita yang kudus akan didengarkan oleh Allah, doa-doa kita. Saudara-saudara, ingin saya katakan di akhir dari renungan saya, meskipun Allah Maha tahu problema persoalan kita. Allah tahu nggak? Kalau engkau punya masalah, tahu sudah. Allah tahu nggak kalau engkau kekurangan apa itu? Mortir, kekurangan uang lah. Tahu sudah. Tahu nggak kalau kita punya masalah yang pelik yang orang lain mungkin istri atau suami kita atau anak kita nggak tahu, cuman Anda sendiri yang tahu. Apakah Allah tahu? Tahu, saudara-saudara. Tapi meskipun Allah Maha tahu segala problema kita kadang berpikir, lah ngapain berdoa, Tuhan pun tahulah segenap persoalan dan problema kita kok, Dia pasti akan berkati saya. Saudara, jangan salah. Meskipun Allah Maha tahu problema dan persoalan kita, tapi Allah butuh respon orang-orang percaya. Itu ada di dalam Alkitab. Yaitu Ibrani 7 ayat 25. Apa? Allah respon pada orang-orang yang datang kepada Allah, yang menghampiri Allah di dalam doa penyembahan dengan hati, dengan kehidupan yang kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu saudara-saudara, kalau saudara mau datang menghampiri Allah dalam doa, penyembahan dan kekudusan, maka bagian saudara adalah mendapat jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Karena Yesus bersyafaat buat saudara, buat kita semua, membantu saudara menjadi perantara di dalam doa. Saudara yang terkasih, kuncinya apa?
datang berdoa menghampiri Allah. Yang tidak datang, ya Tuhan ngerti aja gitu. Oh dia punya masalah, tapi dia nggak mau datang sama saya, nggak mau respon, nggak mau berdoa ngomong sama saya. Saudara-saudara, yang menggerakkan kuasa, yang menggerakkan Yesus dan menyediakan jawaban-jawaban doa yang dahsyat dan luar biasa, yang menggerakkan surga untuk menjawab saudara apa? Doa-doa saudara. Tanpa itu kita tidak mungkin akan melihat Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Dan jadi sore hari ini saudara-saudara semua jemaat sudah ngerti pentingnya berdoa. Amin. Amin. Jangan pernah mengecilkan doa ini. Karena doa adalah urat nadi kehidupan saudara. Di dalam doa ada terobosan di dalam kehidupan saudara. Apapun yang saudara sedang alami di dalam kehidup ini, jawabannya dari doa. Apapun permohonan, apapun problema, masalah yang saudara sedang geluti, jawabannya ada di dalam doa. Kunci solusinya ada di dalam doa kita. Semua pelayan Tuhan juga yang ingin diberkati di dalam pelayanan selalu harus berdoa. Karena Tuhan pasti akan mencurahkan kasih dan kuasanya di dalam pelayanan saudara. Amin. Puji Tuhan. Jemaat semua, sadarlah, mari kita belajar bersama-sama. Kita belajar jadikan doa ini lifestyle kita. Amin. Yang selama ini belum menjadi lifestyle. Yang selama ini lifestyle kita apa? Kita dengan kemampuan kita, nomor satu kemampuan kita, otak kita, logika dulu yang kita jalankan. Tetapi mulai sore hari ini, mari doa itu jadi lifestyle kita. Apapun yang terjadi, baik itu apapun yang kita alami, selalu pertama datang dulu pada Allah. Datang dulu berdoa, minta kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biarlah sore hari ini menjadi berkat buat kehidupan saudara. Supaya saudara menjadi orang-orang yang berkemenangan, bukan orang yang selalu kalah di dalam kehidupan saudara. Salah satu kunci terobosan dalam kehidupan saudara adalah saudara punya lifestyle berdoa. Puji nama Tuhan. Kita tutup ibadah doa ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur di hari ini. Karena Engkau begitu luar biasa. Engkau sudah pimpin kami di dalam acara doa ini Tuhan. Dan setiap waktu yang kami gunakan untuk berdoa, setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, di setiap jam-jam doa kami tahu Tuhan, itu tidak terbuang percuma. Karena ada Engkau Yesus yang menjadi pensafat perantara kami di dalam doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan lifestyle berdoa ini, lifestyle kami ini berubah menjadi lifestyle yang doa, yang mengutamakan Engkau, yang selalu datang di bawah kaki-Mu, yang selalu bertanya kepada Engkau dahulu, yang mendahulukan Engkau di atas segala-galanya, dan selalu meminta semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan ajarkan kami boleh punya selalu keinginan dan kerinduan untuk berdoa menyembah, dan kami hidup kudus di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas firman-Mu, dan kami percaya seluruh pelayan-Mu dan jemaat-Mu diberkati Tuhan pada malam hari ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GBD Parakletos Purwokerto yang Kau kasihi Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, kaum wanita, kaum pria, orang yang lanjut usia. Kami serahkan di dalam tangan-Mu di dalam situasi seperti ini Tuhan, khususnya di kota kami di Purwokerto. Tetapi kami percaya Tuhan ada perlindungan, ada pagar keselamatan, pagar kesehatan yang ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, tak satu pun Tuhan mereka direnggut oleh Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan tumbuhkan iman mereka. Di dalam situasi seperti ini bukannya iman kami bertambah tidur, tetapi iman kami bertambah naik dan iman kami bangun Tuhan. Jangan pernah biarkan iman kami tidur, tapi kami ingin iman kami selalu tumbuh, berjalan, dan bertumbuh, dan akhirnya berbuah untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas ibadah doa ini. Kami sudah serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semua pelayan-Mu yang melayani Tuhan, juga Engkau berkati dengan heran. Terima kasih, kami serahkan ibadah doa ini dan seluruh jemaat yang ada di rumah dan semua yang mengikuti
ibadah ini, baik itu YouTube, Instagram atau Facebook. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah mereka. Khusus untuk seluruh jemaat GBDI Pancurawis Purwokerto, mereka yang ada di dalam permasalahan, problema, kesulitan, kesengsaraan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa di dalam doa kesulitan mereka. Ajarkan mereka selalu berharap padamu Tuhan. Ajarkan mereka selalu membawa beban-beban mereka di bawah kakimu Tuhan. Sehingga kami akan melihat jawaban doa, curahan kasih dan kuasa-Mu, mujizat nyata di tengah-tengah jemaat kami di GBDI Pancurawis Purwokerto. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas ibadah doa ini. Dan kami akan menutup ibadah doa ini dengan kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari semua jemaat dan semua yang mengikuti ibadah ini dari online di rumah dan seluruh jemaat yang ada di gereja, mari angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah kasih sayang dari Allah Bapa, keselamatan yang sempurna dan damai sejahtera melampaui segala akal itu dari Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan dan pembimbingan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini, saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ucapan doa ini sudah diucapkan dengan percaya karena diucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Semua yang percaya katakan amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Saudara-saudara, sampai ketemu di hari Sabtu di ibadah Youth, Pemuda Remaja, dan hari Minggu di ibadah raya jam 8 pagi. Puji nama Tuhan. Selamat malam dan selamat beristirahat.